Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Wulandari dengan NIM 240020035. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu pengertian umum dari pendidikan sepanjang hayat. Jadi pendidikan sepanjang hayat itu adalah konsep bahwa proses belajar berlangsung terus-menerus sepanjang kehidupan manusia, mulai dari masa anak-anak hingga lanjut usia. Pembelajarannya itu tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga melalui pengalaman hidup, keluarga, masyarakat, lingkungan kerja, dan berbagai media teknologi. Intinya, manusia itu selalu berkembang dan membutuhkan pembelajaran berkelanjutan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan serta tuntutan zaman. Lalu yang selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasbullah 2015, pendidikan sepanjang hayat itu adalah proses pembelajaran yang berlangsung seumur hidup dan mencakup pendidikan formal, non formal, serta informal sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Yang kedua, menurut Supriyanto 2009, pendidikan sepanjang hayat adalah pembelajaran yang terus dilakukan oleh setiap individu untuk mengembangkan potensi diri sesuai kebutuhan hidup dan perkembangan masyarakat. Lalu yang ketiga ada menurut Haryanto 2012. Pendidikan sepanjang hayat merupakan upaya pendidikan yang tidak berhenti pada jenjang sekolah, tetapi berlangsung di seluruh tahap kehidupan melalui berbagai sumber belajar dan pengalaman. Dan selanjutnya ada karakteristik pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama itu berkesinambungan, yang artinya proses belajar itu terjadi dari masa kecil hingga di usia lanjut. Yang kedua ada fleksibel dan terbuka, yang dimana pendidikan sepanjang hayat ini dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dalam berbagai konteks. Yang ketiga menggabungkan tiga jalur, yang dimana dia menggabungkan antara pendidikan formal, non formal, dan informal. Lalu yang keempat yaitu sesuai kebutuhan individu. Jadi materi dan proses belajarnya disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan tuntutan zaman. Selanjutnya ada perbedaan pendidikan sepanjang hayat dengan pendidikan lainnya. Yang pertama, perbedaannya dengan pendidikan formal. Kalau pendidikan formal itu dia memiliki jenjang, kurikulum, dan ada batas usia. Sedangkan pendidikan sepanjang hayat tidak mempunyai itu. Lalu yang kedua, dengan pendidikan non formal itu berupa program yang terstruktur seperti kursus atau pelatihan. Sedangkan kalau pendidikan sepanjang hayat ini mencakup pembelajaran yang lebih luas dan tidak selalu berbentuk program. Lalu perbedaannya dengan pendidikan informal, kalau pendidikan informal ini kan terjadi di dalam keluarga atau lingkungan sehari-hari. Sedangkan pendidikan sepanjang hayat ini dia masuk unsur informal tapi cakupannya lebih besar dan lebih berkesinambungan. Jadi intinya pendidikan formal, non formal, dan informal itu adalah bagian dari pendidikan sepanjang hayat itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada contoh penerapan pendidikan sepanjang hayat, yaitu ada pelatihan kerja, kayak orang dewasa dia mengikuti pelatihan kerja atau kursus keterampilan. Lalu yang kedua itu ada webinar, lalu nilai keluarga. Jadi anak kayak contohnya anak itu belajar nilai moral dan kebiasaan baik dari keluarga. Lalu ada komunitas lansia. Jadi lansia di situ tuh biasanya lansia mengikuti kegiatan komunitas untuk menjaga kemampuan sosial dan kognitifnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.